نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab catatan ringkas dalam belajar, masih pada halaman 7 disebutkan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lain. Maknanya, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala merendahkan kaum yang lain dengan sebab Al-Qur'an. Allah mengangkat suatu kaum tatkala kaum tersebut memuliakan, menghormati, mempelajari, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan Allah Azza wa Jalla akan merendahkan, menghinakan suatu kaum apabila kaum tersebut merendahkan, menghinakan, meremehkan, menolak, bahkan menentang Al-Quranul Karim. Antum lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat dulunya adalah orang-orang yang rendah di mata dunia sebelum mereka masuk Islam. Mereka adalah kaum yang berpecah belah. Mereka adalah bangsa yang rendah di mata Persia dan Romawi ketika itu. Namun ketika mereka menerima Al-Quranul Karim, mereka mau mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kemuliaan dan kejayaan yang ada dan diraih oleh para sahabat. Kita lihat juga mereka-mereka dulunya yang dianggap sebagai negara superpower, yang dianggap sebagai orang terkuat di muka bumi, Allah rendahkan, Allah hinakan mereka tatkala mereka menentang Al-Quranul Karim. Persia Romawi yang dikenal sebagai negara adikdaya, Persia Romawi yang dikenal negara superpower, katanya canggih pada masa tersebut, sudah punya kekuatan, namun ternyata rendah dan hina di hadapan bangsa Arab, di hadapan para sahabat. Apa yang menyebabkan mereka rendah dan hina? Dikarenakan mereka menolak, membangkang terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Demikian juga orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, yang dulu mereka adalah umat yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa faddaltukum 'alal 'alamin. Aku berikan keistimewaan kepada kalian wahai Bani Israel di alam semesta ini tadi. Pada masa itu Bani Israel adalah bangsa dan kaum yang istimewa. Namun tatkala mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka menolaknya, mereka membangkang. Apa yang terjadi? Kerendahan dan kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Quranul Karim. Ketika seorang muslim, seorang talibul ilm, seorang santri, seorang penuntut ilmu, ikhwan dan akhwat, mau mempelajari Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran,
mau mengedepankan ilmu syar'i dari ilmu-ilmu dunia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dia. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang kufar, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami jadikan, kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan orang-orang yang mau mengikuti engkau fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kufar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mengikuti para nabi dan para rasul, tentu derajat mereka akan berada di ketinggian di dunia ataupun di akhirat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan mungkin bisa dikuasai. Kemudian kata penulis buku ini, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih dengan sanadnya sampai kepada Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ishaq Al-Harbi. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih suatu riwayat dari Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi pernah menceritakan, beliau berkata, Kana Atha ibnu Abi Rabah abdan aswad limra'atin min ahli Makkah. Dulu Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak yang berkulit hitam milik seorang wanita dari penduduk Mekah. Itu Atha bin Abi Rabah, kulit hitam. Beliau adalah budak dari seorang wanita penduduk kota Mekah. Wa kana anfu ka'annahu baqillat, dan hidungnya Atha itu bagaikan kacang. Ya. Pesek, ya, hidung pesek, kulit hitam, ya. Budak, yang namanya budak itu apa ya ikhwan? Hah? Suruhan orang. Budak itu statusnya rendah. Itu Atha bin Abi Rabah. Dulu beliau adalah seorang budak, kulitnya hitam, hidungnya pesek, mirip kacang. Qal Waja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik Amirul Mukminin ila Atha huwa wa benahu fajalasu ilaihi wa huwa yusalli. Jadi dulu Atha bin Abi Rabah ini adalah statusnya sebagai budak, ya. Kemudian dibebaskan. Jadi asal muasalnya beliau adalah budak. Jadi beliau ini adalah mantan budak, ya, mantan budak. Tapi beliau belajar. Beliau ini kulitnya hitam, statusnya beliau mantan budak, ya. Jadi status sosialnya pun rendah sebenarnya. Mantan budak itu rendah ya ikhwan. Kalau disebutkan maulan min mawalina, mantan budak, antum aja kalau dengar orang, siapa tuh? Ah, pemulung, ah, gembel, rendah apa enggak? Rendah kan? Nah, ini status sosialnya dia adalah statusnya rendah. Secara fisik kulitnya hitam, hidungnya mirip kacang pesek, ya. Kemudian pernah suatu hari
datang Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, pemimpin, ya, kalau bahasa kitanya presiden. Dia datang bersama dua putranya mendatangi Atha bin Abi Rabah. Mereka pun duduk menunggu. Ketika itu Atha sedang dalam keadaan melaksanakan sholat. Duduk nunggu, Atha sedang sholat. Falamma shalla infatala ilaihim. Tatkala beliau selesai sholat, maka beliau pun berpaling ke arah mereka. Fama zalu yas'alunahu an manasikil hajj wa qad hawwala qafahu ilaihim. Sulaiman dan kedua putranya ini tadi senantiasa menanyakan tentang manasik haji kepada Atha, dalam keadaan beliau Atha mengalihkan tengkuknya kepada mereka. Summa qala Sulaiman li ibnaihi. Kemudian si Sulaiman, seorang amir ini tadi, berkata kepada kedua putranya, "Quma, berdirilah kalian." Faqama, keduanya pun berdiri. Faqal, apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Mengatakan kepada anaknya, "Ya baniyah, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad." Dia mengatakan, "Ya bunai, ya baniyah, wahai putraku, la taniya fi talabil ilmi, janganlah kalian lalai dalam menuntut ilmu. Jangan malas mau belajar, jangan malas untuk menuntut ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad, sungguh aku tidak akan melupakan kehinaan atau kerendahan kita di hadapan budak yang berkulit hitam tersebut." Maknanya beliau mengatakan, "Wahai anakku, aku tidak bisa lupa tentang hinanya kita, rendahnya kita di hadapan budak yang berkulit hitam tersebut." Subhanallah ya ikhwan. Lihat bagaimana seorang raja, seorang pemimpin Amirul Mukminin yang tadi memiliki kekuasaan, namun pada masa itu, pada waktu itu menjadi rendah dan hina di hadapan seorang yang berilmu sekelas Atha bin Abi Rabah. Kenapa? Karena Atha bin Abi Rabah pada waktu itu di Mekah adalah orang yang paling pandai dalam bab fikih haji. Lihat ini kisah juga. Qala Abu Ishaq, dan Abu Ishaq pun bercerita, wa kana Muhammad ibnu Abdurrahman al-Auqas unuqhu dakhilan fi badanihi. Ini kisah yang lain. Tadi kisah Atha bin Abi Rabah. Sekarang kisah yang lain. Kata Abu Ishaq al-Harbi, dia menceritakan, Muhammad bin Abdurrahman al-Auqas, leher beliau itu masuk ke badannya, dan wa kana mankibahu kharijaini ka'annahuma zujjan,
Dan kedua pundaknya, kedua bahunya keluar bagaikan besi pada bagian bawah tombak. Kayak gini nah, kayak bungkuk ya. Tergambaran tuh? Kayak orang bungkuk. Yang ada kan orang ini pundaknya ternaik ke atas, lehernya masuk kayak gini lah penampilannya nah. Ya, seperti itu. Faqalat lahu ummuh. Lalu sehingga ibunya berkata kepada dia. Ibunya siapa nih? Ibunya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Nah, lihat motivasi sang ibu dalam menasihati anaknya. Ya, memang kadang dibalik kesuksesan seorang anak itu ada seorang ibu yang hebat. Makanya di sini dituntut bagi akhwat, santriwati perlu belajar supaya menjadi motivator bagi putra dan putrinya. Lihat ibu yang hebat itu, dia mengatakan kepada anaknya, dia mengatakan, "Ya bunayya, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuk minhu al-maskhur bihi. Fa'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uka." Kata emaknya dia, ibunya si Muhammad bin Abdurrahman ini tadi, dia mengatakan, "Wahai anakku, la takunu fi qaumin, tidaklah engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, illa wa kuntal madhuka minhu al-maskhur bihi, melainkan pasti engkau akan ditertawakan oleh orang dan direndahkan, dihinakan oleh orang banyak. Maka carilah ilmu. Fa'alaika bitalabil ilmi, maka carilah ilmu, karena ilmu tersebut yarfa'uka, akan mengangkat derajatmu." Subhanallah ya ikhwan. Dia tahu ini anaknya cacat fisik. Anaknya ini kalau berada di tengah-tengah suatu kaum, nanti orang akan merendahkan dan menghinakannya. Sehingga dia motivasi anaknya, semangati anaknya untuk belajar. Dia katakan, "Fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uka." Maka hendaknya engkau belajar, nanti dengan ilmu akan terangkat derajatmu. Katanya Abu Ishaq Al-Harbi, qala fa talabal ilma. Maka beliau pun Muhammad bin Abdurrahman menuntut ilmu. Qal fawaliya qada'a Makkah 20 sana. Subhanallah. Sehingga beliau menjadi hakim ya di kota Mekah selama 20 tahun. Allahu Akbar. Lihat bagaimana ya ikhwan terangkatnya derajat seseorang dengan ilmu. Antum kondisi fisiknya antum hitam, ireng, elek, fa'alaika bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Antum miskin, tak ada duit, buntu, fa'alaika bitalabil ilmi fa innal ilma yarfa'uka. Apapun problem antum dan keluarganya antum di zaman sekarang, alaikum bitalabil ilmi fa innal ilma yarfa'ukum. Maka haruslah hendaknya kalian menuntut ilmu, karena ilmu yang nanti akan mengangkat derajat antum. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, hinakan tatkala dia menghafal Al-Qur'an, tidak antum dapati. Orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghiasi dirinya dengan Al-Quran, tidak akan antum dapati rendah dan hina di dunia. Kalau orang yang cuma bisa bahasa Arab abata saja, ya, yang cuma bahasa Arab, hadza masjidun wa hadza kitabun wa hadhihi sa'atun wa hadhihi madrasatun, cuman ilmunya level durus lughah jilid 1, durus lughah jilid 2, hafalannya cuman Al-Fatihah sama juz amma, itu saja di zaman sekarang diangkat derajatnya.
Tentu dan tentu, pasti dan pasti, orang-orang yang hafal Al-Quran dan mampu membaca buku-buku Arab dan memiliki ilmu syar'i yang lain, pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ahdal, beliau menyebutkan banyak dari kalangan para penuntut ilmu yang belajar di Marokis Duarul Hadis di negeri Yaman, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya ketika mereka pulang ke Indonesia. Ada yang ditawari Marokis, ada yang ditawari ngajar di sini, bahkan ada jarang dari kalangan mereka yang bolak-balik safar ke Saudi Arabia. Dikarenakan ilmu sebabnya ada pada mereka. Antum enggan mau belajar, malas mau belajar. Apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ilmu? Tidak ada masalah di dunia yang tidak bisa diselesaikan dengan ilmu syar'i. Tidak betah di pondok pesantren? Mau pulang? Ya sudah. Kalau antum pulang, antum tidak belajar ilmu syar'i, ya, nanti antum akan tahu kata Imam Syafi'i, wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, maka dia akan menelan, merasakan makan tuh hinanya kebodohan sepanjang hidup dia. Kemudian qal fakana al-khasmu idza jalasa baina yadayhi yar'adu hatta yaqum. Subhanallah. Bahkan jikalau ada orang yang berseteru duduk di hadapan beliau, maka orang yang berseteru tersebut akan gemetaran sampai dia berdiri. Saking segan dengan ilmunya siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Ana ambil contoh ya ikhwan ya tullabul ilm asy-syekh syuyukhina Al-Imam Al-Ma'i, Al-Imam Al-Allamah Al-Alma'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dulu Syekh rahimahullah, Syekh Muqbil datang ke Saudi Arabia. Niatnya mau kerja jadi security funduk, harisul funduk, security hotel. Kalau seandainya Syekh Muqbil rahimahullah masih tetap menjadi security, tidak belajar ilmu, tidak ada orang yang kenal dengan Muqbil, ya toh? Tidak ada yang doakan Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tetapi subhanallah, Syekh meninggalkan pekerjaannya. Syekh belajar di masa mudanya. Kuliah beliau, belajar, ta'allam ilm dan yang semisalnya. Apa yang terjadi? Subhanallah, manfaat besar yang didapat. Ya. Beliau pulang ke Yaman, berdakwah di Yaman. Luar biasa hasanat yang didapatkan di sana. Ini bentuk kebaikan juga, ya. Di dalam Al-Wafi bil Wafayat, ibunya mengatakan. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, ibunya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini pernah mengatakan, innaka khuliqta khilqatan la tasluhu ma'aha li mu'asyaratil futyan fa'alaika bid-din wal ilmi fa innahuma yutammimanin nuqais wa yarfa'anil khasais. Kata ibunya, sesungguhnya engkau diciptakan dalam bentuk yang tidak cocok untuk bergaul dengan anak muda. Ibunya si Muhammad mengatakan, ya Muhammad, engkau ini diciptakan dalam bentuk fisik yang tidak layak bergaul dengan orang-orang umum. Ya, kenapa? Nanti kalau antum bergaul diketawakan orang. Bungku tadi ya, yang lehernya pendek masuk ke dalam badan, yang tulang belakangnya nih tinggi gini.
Ya, nanti diketawain orang. Kata emaknya, kalau engkau bergaul nanti orang-orang akan merendahkan antum. Kemudian kata beliau, fa'alaika bid-din wal ilm. Maka carilah agama dan ilmu. Fa innahuma yutammiman an-naqais wa yarfa'an al-khasais. Karena agama dan ilmu itu bisa mengangkat atau menyempurnakan sesuatu yang kurang dan menghilangkan atau mengangkat sesuatu yang rendah. Itu ilmu. Mungkin antum yang hidungnya pesek. Siapa hidungnya pesek? Nah, belajar yang rajin supaya terangkat derajat antum. Ya enggak? Yang hitam, siapa hitam? Antum belajar yang rajin tuh. Ya enggak? Kalau yang ganteng gimana? Yang ganteng ada ilmu, itu namanya nurun ala nurun. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Udah keren, banyak ilmu pula. Ya enggak? Tapi yang patokannya bukan gantengnya, tapi ilmunya tadi. Wadih? Jelas? Jelas ya ikhwan? Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti Allah akan pahamkan dia tentang agama. Difahami? Jelas ya? Masya Allah ikhwan, ini buku sangat bagus ya, menyemangati antum dalam belajar. Abul Walid Al-Baji berkata, di sini disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa Syara' Al-Muwatta. Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, yuridu wallahu a'lam anna al-fiqha fid din yaqtadi iradatullahi subhanahu wa ta'ala al-khaira li'abidihi wa anna man aradallahu bihi al-khaira faqqahahu fi dinihi wal khairu wallahu a'lam dukhulul jannah was salama minan nar. Qala Allahu azza wa jalla, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Imam Abul Walid Al-Baji rahimahullah, beliau mengatakan, yang dimaksud atau yang beliau maksud, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan ya, man yuridillahu bi khairan, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut bahwasannya memiliki pemahaman terhadap agama, yaitu memiliki fikih, pemahaman terhadap agama ini mengharuskan, menginginkan kebaikan, mengharuskan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya. Dan sesungguhnya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan tentang agama. Wal khairu wallahu alam dukhulul jannah was salamatu minan nar. Yang namanya kebaikan, yang dimaksud wallahu alam adalah masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Sehingga makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya.
Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Itu maknanya orang yang Allah berikan pemahaman dalam urusan agama, orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla ini tadi, maka dia sebagai orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Ketika faham, berarti di belakangnya ada kebaikan. Dan kebaikan itu diantaranya adalah dukhulul jannah wassalama minan nar, masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu apa? Masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Jelas? Wadih ya? Wadihun jiddan. Wallahu ta'ala. Mungkin cukup dulu sampai sini ya. Naktafi bihadzal qadar.